Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana. Hari ini mau bahas tentang Velocity of Life ya, teman-teman. Ini yang sebenarnya dibawain waktu lagi ngisi tiap malam mingguan di Masjid Al-Latif. Nah, cuman karena waktu itu nggak kerekam, satu dan lain hal, aku pengen bikin videonya karena pengen ini juga sengaja untuk direkamin supaya jadi kajian psikologi yang bikin teman-teman makin sadar, kenal, dan punya kendali sama diri teman-teman ya. Velocity of Life. Kenapa? Jadi tiap malam minggu tuh aku pengen bahas sesuatu yang lagi rame dan dilihat dari sudut pandang lain yang psikologi banget seperti apa gitu ya. Velocity ini kan rame di era-era buka puasa bareng ya dan juga Lebaran. Ada jogetnya kalau di Indonesia. Nah, suka gemes kenapa? Karena ada istilah-istilah keren menurut aku yang kemudian kalau dibahas Indonesiain tuh jadi cuman sekedar joget-joget. Jadi kita tuh menyamarkan arti sebenarnya gitu ya. Jadi padahal velocity sendiri itu artinya tuh bagus banget. Nah, terutama di sini karena kajian psikologi kita akan bahas alamiah dan fitrahnya dari velocity sebetulnya. Velocity sendiri itu sesuatu yang bagus ya. Jadi ada tiga hal, ada tiga istilah yang merujuk pada velocity. Ada di fisika nih yang jadi istilah utama, ada di Scrum ya, teman-teman yang suka startup-startupan, organisasi-organisasi HRD itu pasti tahu istilah velocity sama di musik sebetulnya. Nah, cuman intinya adalah hal yang sama sebetulnya. Tapi aku ingin bahas dari arti sebenarnya dari si velocity ini. Velocity itu sebetulnya apa sih sebetulnya? Jadi velocity itu besaran vektor. Jadi yang artinya itu nunjukin seberapa cepat satu benda itu bergerak dan ke arah mana. Ya, jadi bukan cuma seberapa cepat. Jadi bukan kecepatan. Kalau di bahasa Indonesia itu bukan kecepatan, tapi percepatan. Makanya dia bukan speed, tapi velocity. Nah, rumusan velocity itu bisa diukur dari apa? Dari S ya, spasial, spasium atau time ya. Spasium ya atau jarak ya dengan dibagi time atau waktu. Nah, ini tuh menarik banget. Sesuatu hal yang ditemukan di fisika itu nunjukin kealamiahan kehidupan sebetulnya ya. Kealamiahan kehidupan. Nah, kira-kira hal alami ini ngajak kita ke apa? Fitrahnya apa? Ngajak kita untuk makin dekat ke Allah tuh lewat apa, via apa, seperti apa. Nah, ini yang pengen aku bahas lebih lanjut, teman-teman. Ya. Nah, jadi velocity, si V-nya itu kecepatan vektor dan ada arah ya. Dan perpindahan itu biasanya kalau di bahasa Inggris itu ada D ya, displacement. Jarak dari titik awal ke titik akhir. Tapi bukan total lintasan, tapi si perpindahannya, si displacementnya. Sama waktu ya. Jadi kalau kita pakai soal cerita, itu mobil bergerak dari posisi A ke B sejauh 100 meter dalam waktu 20 detik, maka velocity-nya ya 100 dibagi 20 ya, nolnya dicoret, jadi 5 ya. Nah, hal penting dari velocity itu ngajarin kita apa? Jadi kalau kalau bahas velocity of life, yang terpenting dari kehidupan kita itu adalah kita punya arah sebetulnya, teman-teman. Arah itu ngaruh banget dan penting banget. Nah, apa fitrah dari velocity itu? Velocity itu ngajarin kita fitrah ke apa? Di Islam itu ada istilah namanya iman. Ya, kalau teman-teman ngecek kajian-kajian atau literatur definisi soal iman, iman itu punya dua karakteristik. Salah satunya ini yang pertama itu ngomongin arah. Orang yang makin beriman, dia makin jelas arahnya, gitu. Nggak asal gerak, nggak asal buru-buru. Jadi nggak asal buru-buru nikah, nggak asal buru-buru lulus. Tapi arah itu membuat dia makin mendekat sama Allah, makin clear, makin jelas aja. Gitu, teman-teman. Ya, maka ada beberapa pelajaran yang pengen aku bahas di Velocity of Life ini. Bahwa arah itu lebih penting daripada kecepatan. Ya, jadi percuma cepat ke A, cepat ke B, tapi kita nggak jelas mau kemana. Jadi velocity ini mengingetin bahwa hidup itu bukan hanya tentang seberapa cepat kamu bergerak, tapi kemana kamu menuju. Ya, percuma soalnya lari tanpa tujuan, hanya bikin kita tuh tersesat. Maka prioritaskan visi baru kecepatan. Nah, orang-orang yang dianugerahkan iman, diberi kenikmatan iman, dia enak hidupnya, akan terus diarahkan bahkan tanpa dia berusaha untuk membuat sendiri arahnya kemana, gitu ya. Nah, makanya di surat An-Nisa disampaikan, siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, ya artinya tidak ada diskriminasi, tidak ada privilege lebih, semua punya modal yang sama,
walakal jannah, sebenarnya mereka akan masuk surga. Jadi mau bilang bahwa hikmah dari belajar velocity, sebetulnya velocity itu ngomongin soal direction, soal arah. Nah, orang-orang yang mau beramal soleh, mau serius makin dekat sama Allah, itu akan Allah arahkan untuk punya apa? Punya arah. Gitu. Enak banget kalau kita punya arah. Pelajaran kedua apa dari velocity? Pelajaran keduanya adalah gini. Bergeraklah, tapi jangan kaku pada jalur, ya. Jadi gini, seringkali kita ngerasa udah beriman, ngerasa udah punya arah, tapi kemudian kaku sama jalurnya, bahkan menghakimi jalur-jalur yang sedang dijalani sama orang lain. Hati-hati tuh. Seperti halnya vektor yang bisa diubah arahnya, ternyata hidup kita butuh fleksibilitas dan itu yang dipelajari dan hikmah dari si velocity ini ya. Jika rintangan menghadang, ubah sudutnya tanpa ragu, tetap maju meski lintasanmu tak lurus gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman. Kita tuh nanti akan dapat ujian, rintangan yang seolah-olah jalan kita lurus ya. Sehingga kita pengen melurus-luruskan orang lain, ngerasa bener, ngerasa ada jalan di jalur yang tepat. Padahal nggak gitu. Jadi kalau kita baca bahwa di Quran surat Al-Fatihah itu dibilang ihdinas siratul mustaqim ya, tunjuki aku jalan yang lurus, itu bukan yang mulus. Ternyata ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Nikmat apa? Nikmat iman. Yaitu dibelokkan arahnya kadang-kadang, dinaikkan arahnya, diturunkan arahnya. Jadi bukan berarti lurus dan mulus. Ya. Maka tugas kita pelajarannya adalah fokus pada perbuatan baik, bukan setia pada jalur gitu. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Karena tantangan-tantangan kita itu adalah GR bahwa ngerasa bahwa jalan yang kita lalui itu udah benar. Belum tentu. Hati-hati, jangan kaku pada jalur. Ya. Nah, pelajaran ketiga dari velocity adalah kita memang tidak boleh, tidak diajarkan, tidak diperkenankan untuk diam. Velocity itu selalu ada displacement, ada perubahan posisi. Maka jika kita stagnan ya, nol kecepatannya, kita tuh nggak pernah benar-benar hidup ya. Mager itu bukan kita banget. Tidak alami seseorang yang mager itu yang malas gerak. Bergeraklah sekecil apapun, belajarlah, mencoba, atau gini, refleksi. Ya, kan di psikologi ada yang namanya mental time travel ya. Mundur ke masa lalu atau jalan ke masa depan pun bagian dari cara kita kemudian untuk bergerak. Maka diam tuh bukan pilihan, ya. Diam tuh sama sekali tidak menghidupi dan tidak mensyukuri kehidupan kita. Bahaya, teman-teman. Yang keempat, nggak ada acuan mutlak, ya. Ya, jadi sama kayak nomor dua tadi, nggak ada jalur yang benar, termasuk juga nggak ada acuan mutlak. Ukurlah progres kita sendiri. Jadi kalau kita ngebandingin sama orang lain, itu akan berat hidup kita. Jadi velocity itu selalu relatif, teman-teman, terhadap frame of reference, ya. Jangan bandingin hidup kita sama orang lain, capaian orang lain, tapi fokus pada pada progres kita. Titik mana, ke mana, sejauh mana kita udah bergeser gitu. Ya, walaupun kita udah berbuat sedikit atau ngerasanya cuma sedikit, tapi sedikit itu juga perpindahan atau pergerakan. Jadi acuan dari kehidupan atau velocity ini arahnya bukan cuma mendekat sama Allah, tapi selalu berprogres walaupun sedikit. Namanya tsummas taqomu. Istiqomah itu ada perubahan sedikit, tapi menetap, konsisten, dan ke arah tertentu. Gitu. Pelajaran kelima, momentum itu penting, teman-teman. Ya, velocity yang konsisten itu nyiptain momentum. Jadi kalau kita bergerak ke arah sesuatu, kita tuh lagi creating momentum. Ada momentum yang membuat kita berjodoh, ada momentum yang membuat kita dapetin rezeki, pekerjaan, jejaring, relasi, impact, network, ya. Nah, kita mesti aware sama hal ini bahwa setiap kali kita ngebangun kebiasaan kecil yang terarah karena velocity, karena bergerak, itu kayak tetesan air yang akhirnya ngikis batu. Dia akan mencapai hal-hal besar tanpa kita sadari. Gitu, teman-teman. Maka sadari juga ya bahwa di tiap velocity, di tiap percepatan pergerakan kehidupan kita, itu ada momentum yang kemudian kita bangun. Nah, inilah yang dibutuhkan sama umat ya, orang-orang yang kemudian bergerak, berjalan tanpa henti, istiqomah, pelan-pelan, tapi dia tanpa sadar dia lagi bikin momentum, dampak kebaikan insya Allah buat orang lain juga. Yang keenam, percepat atau pelan ya, mau kita cepetin atau pelan, yang penting sadar Allah ya. Gak masalah kalau kadang-kadang kita harus melambat dulu, misalkan ya decelerate untuk istirahat, merenung, refleksi ya. Asal tidak kehilangan kompas.
Bahkan berhenti sebentar bisa jadi strategi kadang-kadang, asal bukan tadi diem yang mati dan akhir perjalanan gitu ya. Nah, itu dia kemudian hal-hal yang bisa aku bahas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku bahas nanti kesenjangan sosial. Ya. Zen Permana pamit mundur. Sampai jumpa di video lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.